Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Saya sendiri Nur Muhammad Iskandar dan 4 rekan saya yaitu Nur Hayati, Sri Mulyani, Bang Nurabi, dan Wiwin Cinta Arum. Kami akan menjelaskan materi tentang overview ekonomi Islam dan sumber ekonomi Islam. Di sini kami akan membahas 5 materi, yaitu yang pertama tentang definisi ekonomi Islam, yang kedua tentang sejarah singkat ekonomi Islam, yang ketiga yaitu tentang sistem ekonomi Islam, dan yang keempat tentang sumber hukum ekonomi Islam, dan yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi ekonomi Islam, akan disampaikan oleh Bang Nurabi. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah ekonomi dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Sedangkan ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai pahala di dunia dan di akhirat. Ekonomi adalah aktivitas yang kolektif. Untuk materi yang kedua, yaitu sejarah singkat ekonomi Islam, akan disampaikan oleh Nur Hayati. Sejarah ekonomi Islam yaitu pada masa pertumbuhan tahun 450 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Masa pertumbuhan ini diawali dengan berdirinya negara Islam yaitu di Madinah. Kemudian setelah terjadi beberapa perkembangan dalam kegiatan ekonomi, para ulama mulai meletakkan kaidah-kaidah bagi dibangunnya sistem ekonomi Islam dalam suatu negara atau pemerintahan. Kaidah-kaidah ini mencakup cara-cara bertransaksi atau akad, pengharaman riba, penentuan harga, hukum syariah, dan pengaturan pasar. Banyak para ulama dan ilmuwan yang membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti Ibnu Khaldun, Abu Ubaid, dan Al-Ghazali. Yang kedua yaitu masa kemunduran pada tahun 1500 Masehi sampai dengan 1950 Masehi. Dalam masa ini terjadi stagnasi perkembangan ekonomi Islam. Hal tersebut disebabkan dari runtuhnya kekhalifahan Islam yang digantikan oleh kerajaan-kerajaan imperialis yang mengusung sistem ekonomi konvensional, baik itu sosialis, kapitalis, ataupun neoklasik. Yang ketiga yaitu masa kesadaran kembali pada tahun 1950 Masehi sampai dengan sekarang. Konsep ekonomi Islam muncul kembali di tengah umat muslim setelah kegagalan ekonomi konvensional untuk membuat seluruh umat sejahtera, ditandai dengan adanya ketimpangan antara negara miskin dan negara kaya, dan juga kesadaran kembali mereka akan ketidaksesuaian ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya institusi dan produk ekonomi yang sudah bernafaskan Islam, seperti perbankan, asuransi, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro, sukuk, dan lain-lain. Di banyak negara, baik negara muslim ataupun non-muslim, bahkan telah dibentuk Dewan Zakat Regional Asia Tenggara. Untuk materi selanjutnya, yaitu sistem ekonomi Islam, akan disampaikan oleh Sri Mulyani. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruk. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari hasil
dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, di mana sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. Prinsip ekonomi Islam adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, keselamatan sosial, larangan menuntut kekayaan, larangan terhadap institusi antisosial, kebajikan individu dalam masyarakat. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam akan disampaikan oleh saya Nur Muhammad Iskandar. Untuk materi yang keempat yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam merupakan dasar atau referensi penilaian perbuatan manusia apakah sesuai syariah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum yang telah disepakati ulama ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran secara bahasa yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan sumber hukum utama karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi manusia. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah secara bahasa artinya kabar atau berita, sedangkan secara syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, dan takriyah penetapan sifat dan akhlak yang berdasarkan tasri atau persyariatan bagi umat Islam. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Menurut bahasa, qiyas artinya menyamakan, menggabungkan, membandingkan, atau mengukur suatu kejadian atau peristiwa. Menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan dalam suatu kejadian atau peristiwa itu. Jadi intinya qiyas ini adalah menyamakan atau menggabungkan peristiwa dengan peristiwa lain yang dianggap sama. Dan yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam akan disampaikan oleh Wiwin Cinta Arum. Ekonomi Islam. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Ekonomi terikat dengan akidah syariah, hukum, dan moral. Keseimbangan antar kerohanian dan kebendaan. Ekonomi Islam menciptakan kepentingan individu dan kepentingan umum. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. Bimbingan konsumsi, petunjuk investasi, zakat, larangan riba. Untuk kesimpulannya yaitu ekonomi adalah ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis. Sumber hukum Islam yaitu penilaian manusia terhadap sesuatu yang dilakukan atau perbuatan apakah sesuai dengan syariah yaitu ketentuan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur ulama kebanyakan ada 4 yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.